Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agus Gandi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, akan menyampaikan refleksi dan pengalaman baru setelah mempelajari modul tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pelaksanaan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia yang mampu mengimbangi kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman. Pada dasarnya semua anak memiliki hak yang sama atas kebahagiaan hidup seutuhnya, baik sebagai insan individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan merupakan semayan kebudayaan suatu bangsa. Pendidikan tidak terlepas dari pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pada pengajaran, pendidik hanya menyampaikan sebatas ilmu pengetahuan saja. Sedangkan konsep pendidikan memiliki makna yang lebih luas, yakni menuntun. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kemauan dan memberikan motivasi, di belakang memberikan dorongan bantuan moral kepada para peserta didiknya untuk meraih keberhasilan. Sistem pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among, yang artinya mendidik serta membentuk insan merdeka, jasmani, rohani, dan tenaga, sesuai dengan perkembangan peserta didik. Peserta didik dilatih mengolah rasa dan pikiran, agar tumbuh rasa tanggung jawab dan kesadaran diri akan pentingnya hidup bermasyarakat sebagai insan sosial. Peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak dan bertindak sesuai kreativitas dan aspirasinya, agar mampu bertindak lebih percaya diri guna lebih siap menghadapi perubahan alam dan zaman yang terus berubah dengan pesat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menganut sistem Among yang berlandaskan pada dua sendi. 1. Sendi kodrat alam, kodratullah. Semenjak lahir, anak sudah memiliki talenta yang terpendam, dan guru sebagai pamong harus bisa menggalinya. Anak harus berkembang sesuai kodratullah lingkungannya, yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang saling keterkaitan tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. 2. Sendi kemerdekaan. Anak harus mendapatkan kemerdekaan lahir, batin, dan tenaga. Proses pendidikan dan pengajaran harus dilaksanakan dengan rasa gembira, tanpa tekanan ataupun paksaan, sehingga anak akan tumbuh kembang secara mandiri dan akan senang dengan sukarela belajar di lingkungan pendidikannya. Terdapat 3 pusat pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang meliputi 1. Pendidikan alam keluarga merupakan pendidikan dasar yang utama dan pertama pendidikan bagi anak, yang disampaikan pada anak baik langsung maupun tidak langsung, yang disampaikan oleh orang tua dan keluarganya. 2. Pendidikan alam sekolah merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan oleh guru yang bertindak sebagai pamong. 3. Pendidikan alam masyarakat merupakan proses learning by doing. Secara alamiah, anak akan belajar mandiri pada lingkungan sekitarnya. Ketiga lingkungan pendidikan ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang tidak dapat terpisahkan. Pada proses pendidikan, guru bertindak sebagai pamong
atau fasilitator, bukan sebagai instruktur, agar mampu menuntun para peserta didiknya. Peserta didik berfungsi sebagai among, agar dapat meraih kemerdekaan atas jati dirinya, kemerdekaan alamnya, dan kemerdekaan zamannya. Pelaksanaan proses pendidikan dilaksanakan dengan sistem bottom up, bukan top down, yang artinya semua proses pendidikan berfokus pada kepentingan siswa sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik adalah segalanya, atau student center, sehingga merdeka belajar akan didapatkan oleh para peserta didik. Peserta didik akan mengikuti setiap alur proses pembelajaran dengan senang hati, menikmati setiap proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan semaian benih-benih kebudayaan. Dengan proses pendidikan yang dilaksanakan, akan menciptakan kebudayaan yang sesuai dengan nilai luhur dan budi pekerti bangsa. Proses pendidikan hendaknya terpusat pada peserta didik, agar merdeka belajar tercapai, sehingga mampu memicu daya kreativitas dan inovasi pemikiran bagi peserta didik, dan menemukan dengan sendirinya kebahagiaan hidupnya. Pada proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, guru hanya berfungsi untuk menuntun tumbuh kembangnya minat dan kreativitas, serta inovasi peserta didik, atau guru berfungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur bagi peserta didiknya. Pendidikan menjadi pondasi pembangunan kebudayaan. Pendidikan akan membentuk sebuah peradaban, di mana nilai religius menjadi pondasi utamanya. Proses pelaksanaan pendidikan harus mengikuti asas trikon, yakni 1. Kontinuitas, yakni nilai-nilai budaya yang sudah diwarnai dengan nilai religius merupakan jati diri bangsa, harus tetap berlangsung dan dipertahankan pelestariannya. 2. Konvergensi, yakni nilai-nilai budaya bangsa yang harus mampu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Budaya luar yang masuk hendaknya penguat bagi budaya lokal. 3. Konsentris, yakni proses pengembangan pendidikan yang dilakukan berdasarkan kepribadian bangsa sendiri dan menghargai keberagaman. Dengan pesatnya perkembangan alam dan zaman, gempuran budaya global yang sangat dahsyat, hendaknya kita sebagai insan pendidik harus lebih teguh melaksanakan proses pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, budaya lokal harus tetap kokoh pelestariannya. Kebudayaan luar malah berfungsi sebagai penguat budaya lokal bangsa, bukan malah budaya lokal terkikis, luntur, bahkan tergantikan oleh budaya luar. Budaya lokal yang memiliki nilai-nilai luhur budi pekerti, yang memiliki nilai religius sebagai aspek fundamentalnya. Selain nilai religius, dilengkapi pula dengan aspek nilai-nilai tanggung jawab, gotong royong, empati, juga saling berbagi, yang kesemuanya ini merupakan nilai-nilai luhur peradaban bangsa Indonesia. Setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, batin saya merasa sangat bersalah pada para peserta didik. Saya menyadari bahwa saya melaksanakan tupoksi saya sebagai pendidik ternyata masih jauh dari harapan peserta didik. Hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran dan mengenyampingkan hak merdeka belajar yang seharusnya peserta didik terima. Setelah saya mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya langsung merubah metode penyampaian pembelajaran dengan mengarah kepada alur merdeka belajar, dengan cara memberikan kebebasan siswa untuk belajar dengan menggunakan sumber belajar yang sangat luas, penuh kegembiraan,
Waktu pembelajaran di sekolah tidak terasa lama. Waktu begitu cepat berlalu dan tidak membosankan. Nampak hadir wajah-wajah ceria, penuh harapan dan kegembiraan pada para peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran di lokal maupun di workshop. Selain itu, program ekstrakurikuler baik pramuka, PMR, kesemaptaan, hingga ikatan rebana masjid lebih dioptimalkan pelaksananya. Bahkan saya secara khusus merancang dan melaksanakan program pengembangan soft skill bagi peserta didik dan guru yang pelaksanaannya secara terpisah guna menyamakan persepsi akan pentingnya penerapan Merdeka Belajar yang harus disukseskan pelaksananya oleh guru untuk kepentingan keberhasilan belajar peserta didik. Supaya terlepas dari belenggu kekakuan pembelajaran yang selama ini berlangsung. Selain itu, pelaksanaan kegiatan soft skill bertujuan untuk menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kreativitas inovasi siswa, dan lebih memperkuat makna dari pelaksanaan arti dari kata menuntun bagi guru kepada peserta didiknya. SMK 3 mengundang praktisi pemerhati pendidikan yang kompeten di bidangnya sebagai pengisi materi. Kegiatan soft skill ini diharapkan mampu membantu proses perkembangan karakter siswa agar dapat menciptakan pribadi-pribadi yang handal, berbudi pekerti luhur, mampu meraih kebahagiaan hidupnya, dan mencintai budayanya sendiri. Saya merasakan sebelum mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di program calon guru penggerak ini, proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah terasa hampa, tidak menyentuh titik kesadaran pribadi siswa. Mereka cenderung pasif, tidak menikmati setiap proses pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Dan saya yakin mereka belajar karena adanya tekanan dan kewajiban untuk mengikuti dan mengerjakan tugasnya selaku pembelajar. Karena adanya rasa takut kalau tidak melaksanakan tugas dari guru. Setelah mempelajari modul ini, alhamdulillah, terdapat perubahan mindset saya selaku pendidik. Saya lebih empati kepada masa depan peserta didik saya, sehingga saya bisa lebih mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi saya sebagai pendidik di sekolah. Setiap proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, saya laksanakan dengan teknik Merdeka Belajar. Saya yakin dengan penerapan Merdeka Belajar pada peserta didik, mereka akan mampu mencapai kebahagiaan hidup yang seutuhnya, yang mampu mencapai kodrat jati dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya, memiliki nilai budi pekerti luhur yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga akan lebih siap menghadapi masa depan dan meraih kebahagiaan hidupnya. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.